Saudari dan saudari yang terkasih, kadang-kadang mungkin sering agak susah berbuat baik kepada sesama manusia atau mengampuni musuh-musuh kita. Mengapa? Karena ada saja suara-suara dari tetangga, dari keluarga kita sendiri, dari mana saja yang mengejek kita. Bodoh kalau membantu dia, nipu. Bodoh kalau kamu mengampuni dia, nanti dia menyakiti kamu lagi. Balas. Pengaruh dari orang-orang lain, suara-suara dari orang-orang lain seringkali menguasai perbuatan-perbuatan kita. Takut diejek, takut ditertawakan. Dan demikian kita budek, kita tuli terhadap kehendak Allah. Dia mengatakan, ampunilah 70 kali 7, berbuatlah baik selama-lamanya. Tapi kita tidak bisa berbuat demikian karena ada orang-orang di sekitar kita yang mengejek, melawan, menertawakan kita. Takut kehilangan muka, takut tidak berwibawa, takut lembek. Maka saya lebih suka nurut sama orang-orang sekitar saya daripada dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah godaan, itulah kuasa dari setan. Setan itu serikat, mau disebut Beelzebul atau siapapun juga, setan itu suka mempergunakan sesama manusia untuk membuat kita tuli terhadap kehendak Allah. Tak mampu melangkah untuk taat kepada kehendak Allah. Akibatnya susah. Adanya perang di dunia kita ini. Padahal Tuhan tidak pernah berkata hendaklah mengadakan perang. Tidak ada. Tuhan hendaklah ada damai. Tapi gengsi, takut ditertawakan oleh orang lain. Ada saja yang mendukung dia supaya dia tetap berperang. Mau dipuji. Dan kehendak Allah diabaikan. Terjadi pembunuhan, terjadi kecelakaan, terjadi susah. Gara-gara apa? Gara-gara manusia lembek, gampang-gampang nur dengan suara yang bukan dari Allah asalnya. Setan berkuasa. Kita ingat ketika Yesus disalibkan, dia mengampuni algojo-algojonya. Mereka yang menyalibkan dia diampuni oleh Tuhan Yesus. Akibatnya apa? Orang-orang lain mengejek, menertawakan Yesus. Tapi Yesus adalah orang yang kuat, senjata lengkap, cinta pada Allah Bapa. Maka dia tidak peduli. Mau ngejek, mau menertawakan saya, mau mengatakan saya kerjasama dengan Beelzebul, dengan setan, pokoknya aku pegang pada kehendak Tuhan. Orang kuat, orang bersenjata lengkap, orang yang mempunyai cinta pada Allah itu. Kita manusia, bagaimanapun juga, sama seperti Yesus, seringkali digoda. Seringkali dipengaruhi oleh dunia, oleh reklama, oleh omongan orang-orang lain, oleh ejekan dari orang lain, sehingga kita gampang jatuh. Senjata kita untuk melawan tak lain daripada jadilah dirimu sendiri orang yang beriman kuat. Hanya pada Tuhanlah letaknya keselamatan saya. Bukan pada omongan orang-orang lain, bukan pada godaan-godaan dari setan. Hanya pada Tuhanlah. Sekarang masa prapaskah, kita diajak, tolong sangkallah, lawanlah segala godaan-godaan itu. Berani memihak kepada Tuhan. Walaupun salib kadang-kadang terbayang. Tapi salib itu bukan suatu kecelakaan, salib itu suatu terobosan untuk sampai kepada kemenangan, kebahagiaan dan kebangkitan. Mari kita belajar dari sabda Tuhan. Bahwa hanya kalau kita kuat dalam iman kita, percaya pada kehendak Allah, kebaikan Allah itu, kita akan mengalahkan godaan dan setan. Semoga dalam masa prapaskah ini kita berusaha melawan godaan, melawan setan, memihak kepada Allah. Semoga demikian.